Hai, welcome. Kamu sekarang mencoba memutuskan menjadi seorang agen properti. Saya nggak tahu apa motivasi kamu menjadi seorang agen properti. Tapi mungkin hari ini kamu sedang bingung langkah apa yang harus saya lakukan di awal supaya saya bisa menjadi seorang agen properti yang kata orang bisa berpenghasilan besar dan bisa menikmati network jaringan yang sangat luas. Ceritanya sih menarik. Tapi mungkin kamu bingung apa yang harus kamu lakukan. Nah, saya mau ngasih tahu kamu 3 step awal untuk memulai menjadi seorang agen properti atau orang yang memulai memantapkan diri berbisnis dan menjadi seorang entrepreneur melalui agen properti. Nah, 3 langkah ini, yang pertama adalah percaya diri. Step awal, kamu harus bisa bagaimana caranya kamu punya percaya diri. Nah, apa itu langkah-langkah supaya kita punya percaya diri? Nanti saya akan bahas di lanjutannya ya. Tapi yang pertama, kamu harus punya confident atau percaya diri. Yang kedua, kamu harus punya feel. Kamu punya rasa. Di bisnis ini, feel-nya seperti apa? Kamu harus bisa mulai menemukan rasa itu. Nah, yang ketiga, ketika rasa itu ditemukan, kamu akan mulai menyukai di bisnis tersebut. Dan kamu harus cari tahu sukanya seperti apa. Jadi, ada 3 step ya. Yang pertama adalah temukan confident-mu. Yang kedua adalah temukan feel-mu. Dan yang ketiga, temukan like-mu. Nah, berapa lama kamu harus bisa menemukan itu? Usulan saya 3 bulan. Lebih dari 3 bulan kamu tidak menemukan hal itu, saya khawatir kamu hanya bermimpi mendapatkan uang yang besar, jaringan yang besar, tapi kenyataannya tidak kemana-mana. Yang salah siapa? Kamu jelas. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan 3 hal tersebut. Ya, bukan masalah Tuhan tidak mengizinkan, bukan masalah keberuntungan tidak ada dalam diri kamu, tapi kamu tidak mencoba langkah-langkah tersebut dijalankan. Karena saya yakin ketika 3 langkah itu dijalankan, apapun hasilnya, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika kamu pertama kali masuk ke dunia agen properti dan kamu bisa melihat dengan perspektif yang jauh lebih bagus dan lebih luas lagi. Oke, kita akan mulai langkah pertama. Apa itu yang harus kamu lakukan? Langkah pertama adalah confidence. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan percaya diri? Berapa lama waktu kamu melatih percaya diri tersebut? Usulan saya 1 bulan. Tadi kan saya bilang 3 langkah itu diselesaikan dalam 3 bulan. Artinya per 1 bulan kamu ikutin 1 langkah dan akhirnya di bulan ketiga kamu sudah bisa menemukan apa like-nya di agen properti. Oke, teman-teman bilang saya confidence, saya orangnya percaya diri. Ya good lah, berarti kamu udah ngelewatin fase pertama dong. Kamu udah ngelewatin step pertama, kamu bisa abaikan ini, kamu bisa langsung lanjut ke step kedua. Tapi pertanyaan saya, confident kamu confident apa ya? Confident ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Ngobrol dengan teman segenerasimu. Ngobrol dengan teman-teman di circle-mu, ngobrol dengan teman-teman yang ada dalam lingkunganmu, oh good dong. Tapi ketika kamu ngobrol dengan orang yang di circle yang lebih tinggi, orang-orang yang punya penghasilan lebih tinggi, orang-orang yang punya jabatan lebih tinggi, apakah kamu pede? Kalau itu pede, good news. Kalau belum pede, kamu nonton ya video ini sampai akhir. Kamu dengerin 3 step gimana cara ngebangun pede. Tapi saya mau beranalogi dulu nih ya teman-teman. Kalau misalkan 1 hari kalian membangun atau membuka sebuah toko bangunan. Kamu menulis namanya adalah titik-titik toko bangunan. Nah, ketika toko tersebut dibuka, semestinya ada obeng, ada pasir, ada apalagi paku, ada semen dan lain-lainnya. Karena namanya toko bangunan. Ketika orang datang mencari atau menanyakan sesuatu yang mengenai bahan bangunan, kamu mungkin akan jauh lebih pede karena kamu punya barang-barang yang menunjang toko bangunan. Tapi imagine, kalau barang-barang di toko bangunan yang kamu buka tidak ada satupun, gimana kamu mau pede ketika orang bertanya sesuatu? Malah jadi aneh. Ya, kamu buka toko bangunan tapi isinya kosong. Kamunya yang aneh, orang itu juga akan merasa bingung melihat toko kamu. Oke? Jadi langkah pertama untuk membangun percaya diri, usulan saya kamu harus punya barang yang mau dijual, alias listing. Kalau tanpa listing, PD apa yang kamu bangun?
Ya, kalau tanpa listing, orang juga akan percaya sama kamu dari mana. Oleh karena itu, usulan saya untuk dalam rangka confident, kamu harus mencoba mencari listing atau unit properti yang mau dijual dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oke? Nah, teman-teman, kamu harus cari listing, kamu harus punya barang. Kalau kamu mau buka toko barang bangunan, kamu harus punya bahan bangunan supaya kamu makin pede, dan ketika orang datang menanyakan sesuatu, kamu makin pede karena kamu bisa menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan bangunan. Nah, hari ini kalau kamu mau jualan menjadi seorang agen properti tapi kamu tidak punya barang yang mau dijual, gimana kamu mau membangun pede? Gimana orang mau datang ke kamu? Ketika PD kamu tidak terbentuk, orang juga males dong untuk berkomunikasi dengan kamu dan menganggap kamu nggak ada apa-apa, nggak ada artinya di mata dia. Karena kamu nggak punya kemampuan atau keahlian tertentu yang bisa membuat orang bertanya dan yakin tentang diri kamu. So, hari ini kita mau ngomongin listing ya. Nah, ini ada 3 langkah gimana caranya listing itu membangun PD kamu. Yang pertama adalah, boleh nggak listing kamu jangan aneh-aneh. Jangan dari ujung utara, timur, utara, selatan, kamu pegang dong. Yang akan jadi-jadi, gimana percaya diri kamu akan terbangun, karena kamu nggak punya satu daerah yang kamu kuasai. Ya, kamu nggak bisa buka toko yang terlalu lebar. Kamu harus kecilin toko kamu dengan satu daerah kekuasaan. Karena itu, istilah saya adalah Group Trade Area atau GTA. Langkah pertama adalah kamu harus tentukan GTA-nya di mana. Trade areanya di mana. Jangan terlalu lebar. Kuasai benar-benar daerah tersebut akan membangun percaya diri kamu ketika orang bertanya tentang daerah tersebut. Kembali ke analogi toko besi tadi, toko bangunan tadi. Ketika dia bertanya tentang bangunan, kamu bisa jelaskan merek semen dari A sampai Z karena kamu toko bangunan. Tapi kebayang kalau kamu semua mau, kamu nggak akan bisa jelasin tentang terigu karena kamu bukan toko kue. Ya, ketika kamu jelasin tentang terigu pun orang akan agak kurang percaya sama kamu karena kamu klaimnya ada toko bangunan. Jadi, kuasai daerah sekecil mungkin, jangan terlalu luas. Yang kedua adalah, sesudah kamu menguasai daerah tersebut, site visit, kunjungi daerah tersebut. Supaya kamu tahu tentang lingkungannya, tentang kelas sosial yang ada di daerah tersebut, kamu tahu tentang tempat keramaiannya. Semakin kamu tahu, dan ketika orang bertanya, kamu bisa jawab, bukankah itu semakin menaikkan percaya diri kamu? Tapi kalau daerah kekuasaan kamu lebar, kamu mau mengunjunginya juga bingung. Waktu kamu habis hanya berjalan-jalan tanpa menghasilkan sesuatu dan tidak pernah menjadi memahami sebuah daerah dengan sempurna. Jadi, langkah pertama, GTA, Group Trade Area. Langkah kedua, Site Visit. Percaya diri terbangun ketika kita bertemu dengan orang. Ketidakpercayaan diri ketika kita ragu untuk bertemu dengan orang. Untuk menaklukkan ketidakpercayaan diri, berarti jawabannya cuma satu, kamu ketemu orang lagi dong. Ya, beranikan diri untuk bertemu orang, ngobrol dengan orang meskipun circle-nya berbeda, frekuensinya berbeda, vibrasinya berbeda, cara berpikirnya berbeda, tapi itu yang akan menolong kamu mulai memahami cara berpikir orang lain selain pemikiran kamu. Semakin kamu terbuka dengan cara berpikir orang lain, semakin kamu bisa ngobrol dengan orang yang ke depan akan ditemukan yang mungkin mirip dengan yang pernah kamu temukan di saat mencari listing. So, pastikan kamu ketemu orang ya. Kalau kamu tidak ketemu orang, silakan. Gen Z yang bermain dengan internet, tab, iPad, iPhone, Android, dan apapun, berani keluar, ketemu orang, ngobrol, meskipun kita nampak bingung, ketemu orang. Karena itu akan melatih kita punya kepercayaan diri. So, 3 hal tadi ya. Di tahapan pertama mengenai percaya diri, ada 3 hal yang harus dilakukan. Temukan trade areamu. Kedua, kunjungi lingkungannya. Yang ketiga, bertemu dengan orangnya. Dan ini akan menolong perlahan-lahan kamu punya kepercayaan diri yang semakin hari semakin baik. Praktekkan, ini butuh praktek bukan teori.